Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kuliah di swasta. Kalau misalnya antum nakerin diri antum nggak pinter-pinter banget, apalagi aneh. Ada di kelas awal tahun doh. Standar pinteran itu ya kalau misalnya di kelas ada 20 orang, aneh ranking 19 lah. Tadi kan pengalaman di pesantren udah kan, dari awal kalian masuk terus sampai aneh bimbing kan sampai lulus. Nah, kita udah nggak ketemu berapa tahun nih kira-kira nih? Dulu Ente lulus tuh tahun 2015. 2015, sekarang udah tahun 2020, berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Paling kita ketemu setahun sekali kalau ada acara ya. Nah, sekiranya pengalaman di luar, kiranya aneh pengen tahu nih, ente kepake nggak berdua nih di masyarakat nih? Hah? Jangan bahasanya jangan kepake, nggak enak. Oh, nggak enak. Gimana? Nggak enak, ada yang tersinding. Manfaat. Oh iya. Oke. Manfaat lah ya, minimal kalian ngajar ikro gitu kan, atau apalah di masyarakat gitu. Ya ceritain aja. Nah, jadi edukasinya tuh di sini. Kalian tuh kan pahit di pesantren. Nah, nanti ketika keluar tuh, nah saya pengen tahu nih, kira-kira manfaat nggak? Jadi dulu dah. Kalau aneh kebetulan karena ibu aneh guru ngaji juga. Aneh guru ngaji. Sama aneh nerusin antum juga di luar kan, ngajar pramuka. Terusin. Ngajar pramuka. Aneh nggak mau ngambil terlalu banyak soalnya ada kuliah juga. Oh, ada kuliah. Kuliahnya di mana ente? Di UIN. Di UIN. Masya Allah. Negeri Oplos. Perlu ente tahu ya, aneh di pesantren tuh perasaan nggak bego-bego amat gitu kan ya. Lulus pesantren tuh 3 kali ngetes di UIN. Bayangin aja. Masuk? Kagak. Bener sumpah. Awal ya enggak, daftar online gitu kan, ujian enggak masuk gitu. Kedua kalinya coba lagi tahun depannya kagak masuk lagi. Ketiga kali kagak masuk lagi. Gila tuh. Itu kenapa tuh? Mungkin yang pertama begini ya. Yang pertama lulus pesantren itu jadi ada 2 pilihan. Antara ngabdi sama kuliah kan. Ini khusnuzon aneh aja nih ya. Jadi ngabdi kuliah gitu kan. Kalau ngabdi berarti nggak boleh kuliah. Ya akhirnya ya udah coba aja dulu online gitu kan. Daftar online di UIN, ternyata nggak diterima. Berarti emang harus ngabdi gitu. Terus yang kedua kalinya ya itu ikut ujian itu karena mau niatnya kurang bagus. Gitu, niatnya tuh pengen ketemu hari. Bukan. Pengen kuliah bareng sama mantan pacarannya. Hari jatuhnya juga. Iya, jadi mantan aneh ya udah pengen ikut aja gitu kan, biar maksudnya tuh siapa nih mantannya siapa? Sabta dulu. Tenang aja. Biar aneh ikut aja gitu kan, bareng ya. Tapi ujian ya aneh kerjain sebisa mungkin. Nggak masuk juga. Karena ya emang mungkin karena itu niatnya kurang bagus gitu, karena pengen ikut mantan pacar gitu. Dan sebenarnya sekarang udah jadi istri aneh. Gitu. Ya nggak mungkin lah aneh nyebut yang lain. Domenin ntar aneh. Ya jadi seperti itu ya, jadi karena niatnya kurang bagus akhirnya ya nggak masuk ya, akhirnya ujung-ujungnya kuliah di swasta. Kalau misalnya antum nakerin diri antum nggak pinter-pinter banget, apalagi aneh. Ada di kelas awal tahun doh. Standar pinteran itu ya kalau misalnya di kelas ada 20 orang, aneh ranking 19 lah ya kan. Udah parah tuh. Tapi tahu aduh yang ke-20-nya siapa tuh? Gak tahu. Kalau misalnya ya kan itu pas aneh daftar, aneh juga nggak tahu kenapa, ya aneh yakin aja masuk. Itu nggak ada persiapan apapun. Aneh punya teman Deti, dia masuk juga. Itu dia malah bidik misi ya. Bidik misi dia. Itu salah satu murid kesayangan tuh dulu. Iya benar. Di pondok kan sekelas sama ente. Iya, dia tuh hebatnya, dia tuh kalau lagi galau nangis. Iya. Nangisnya aja megang buku. Gila tuh enggak. Jadi
Kutu buku dia. Kutu buku banget itu kalau lagi galau kan sampai nangis ya Allah. Bener. Tapi tetap megang buku. Itu hebatnya dia itu luar biasa. Kita nangis nggak nangis dari buku. Itu pas aneh daftar, ya patokan kan dari 7 orang yang daftar nih anak pesantren kita, ya patokan di aneh gitu. Makanya pas aneh ngeliat lulus ya mungkin yang lain udah lulus, aneh mikir gitu kan. Iya. Pas aneh ajakin daftar ulang, pada kagak mau, soalnya pada kagak ada lulus. Iyalah. Aduh, di situ aneh agak naik sombong Iya, dikit. sombong gitu ya. Soalnya dia kayak udah ngeremehin, tapi akhirnya ya alhamdulillah mungkin dari rezeki aneh gitu. Ya, alhamdulillah ya. Fer. Dan ada gosip-gosip juga karena Uji mah masuk UIN karena jurusannya nggak favorit gitu. Sebenarnya aslinya Jurusannya apa? Jurusan apa? Manajemen dakwah. Manajemen. Dan itu sebenarnya favorit di dunia lulusan pesantren. Oh iya. Gitu. Jadi saingannya itu pas angkatan aneh itu buat jurusan aneh itu saingannya 25.000 orang. Tapi yang keambil cuman 500 orang. Wah, 25.000 orang. Iya. Diambil 500 orang buat mantap. satu. Aplos. Kuliah. Oke, itu kuliah. Iya. Ini yang aneh tanya itu manfaat nggak di masyarakat? Nah, Alhamdulillah. apa? Alhamdulillah. Contohnya Buat- mungkin kan karena ibu aneh. Ini bukan antar sombong. ya enggak. Antar sombong. Ini Buat- kita tahadus bini Tahadus aja. bini mah. Kita berbagi ya sama kayak OO lah buat paling ngegantiin ibu aneh buat ngisi-ngisi acara. ngisi acara. Gitu, Apa buat- tuh? Acara apa? Ya kayak pengajian kayak entah ngisi semuanya, entah ambil ceramahnya doang. Ceramahnya yang jamaahnya anak-anak atau Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu. Jadi udah berani ngomong depan ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahas pengajian ya. Alhamdulillah. Bukan ngelawak ya. Bukan, dikit. Oh, dikit. Iya gitu ya. Nggak apa-apa lah, berarti manfaat lah ada sedikitnya. Kita udah bisa ngajarin bismillah sama anak kecil juga, itu udah manfaat banget sebenarnya. Ya apalagi sampai ngajar ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah. Dari Hebat ya, Dej. ibu dapat anaknya ibu-ibu. Nah, itu bonus. Bonus lagi. Oke, kalau misal ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya ya. Kayak cuman karena beliau ini nggak mau Oh, sombong. nggak mau sombong. Nggak mau sombong, makanya ya udahlah. Yang ada aja diceritain ya. Kalau nih saudara nih gimana Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, maksudnya gimana apa? Sekiranya yang merasa ente itu kiranya bermanfaat itu apa di masyarakat? Ya alhamdulillah sih. Kalau kata guru kan kita di UJ juga dia ceramah di depan-depan orang. Kalau kata guru, ketika ilmu yang sudah disampaikan ke orang itu berarti ilmu yang manfaat. Oh gitu. Contohnya apa? Spesifikasinya apa? Coba. Ya alhamdulillah ya, ngajar di luar. Ngajar di luar di Khotib. pernah khotib juga beliau. Emang itu dijual? Belum. Ya tapi pernah khotib bener ya? Tapi pengalaman aneh kayak gitu umpama ya. Maksudnya bukan aneh bohong. Tapi kalau aneh jujur, aneh gak bakal boleh khotib itu. Oh gitu. Jadi aneh nyampe di masjid. Di masjid nyampe. Ditanya ada tuh karena kebetulan kumis jenggot baru dicukur. Yes. Jadi seakan muda lagi. Oh, gitu. Emang aslinya muda. Gimana? Akhirnya ditanya, ente udah zuat? Alhamdulillah udah. Nanya lagi pakai nanya zuat udah, nanya anak. Punya anak berapa? Alhamdulillah doain aja baru proses. Nah ini kita bingung ya deh. Iya. Udah punya istri udah ditanyain anak. Cuma itu dia kalau kita nggak bohong kagak disuruh naik. Akhirnya si petugas ngomong, untung Ustadz udah zuat, kelihatan muda. Coba kalau belum zuat, kagak boleh aneh naik, kagak boleh aneh suruh naik. Oh gitu. Jadi bohong ente. Bohong kebenaran. Buat kebenaran. Tapi akhirnya bisa khutbah buat pembelajaran diri sendiri. Pelajaran di sana. Khutbah berapa kali? Kiranya udah pernah khutbah? Sering nggak? Enggak. Ya berkali-kali 1, 2, 3 kali mah udah ya. Wah itu luar biasa banget manfaat sebenarnya ya. Ya makanya cepet jual biar legal ente kalau khutbah. Promosiin dong itu ada. Beliau ini luar biasa. Oh dua-duanya. Ada yang punya. Dia punya. Takut ya. Ya, gak mau dipromosi nih. Gak usah ini aja. Ya teman-teman kalau misalkan mau nanya-nanya nanti tanya aja kontak yang di bawah ya.
Tenang aja, keturunan Arab. Ya, kulitnya doang. Alhamdulillah, ada hidungnya pahala pesek lagi. udah. Berubah turunan lah kalau yang ceweknya pesek, anaknya jadi mancung. Iya, kali aja ceweknya mancung gitu kan, kulitnya dari ente itu nggak apa-apa. Ya, ntar punya anak. Eksotis. Next. Punya anak tuh kayak Ustadz dulu. Abu-abu. Oke, enggak, maaf Ustadz ya, maaf ya Ustadz dulu ya. Canda Ustadz. Ya, jadi tadi gimana sekiranya yang membuat manfaat? Ya, salah satunya khutbah ya. Ya. Terus juga ngajar di sekolahan. Ada? Oh ya, di pesantren sendiri ya. School. Di school. Terus juga khutbah, mungkin ngaji juga ya di privat segala macam ya. Alhamdulillah. Ngajar marawis. Ngajar marawis juga ya. Sekolah-sekolah pengen nyari guru marawis. Boleh. Promosi lagi. Sekalian dah promosi. Bisa. Beliau ini vokalis juga kan? Vokalis. Oke. Mungkin sekiranya kita perlu dengar kayaknya nih, J. Suara. Wah, iya lah. benar. Sedikit lah selawat Udah sedikit. lama nih nggak dengar. Sedikit ya, sedikit. Mic-nya deketin. Ada. Biasanya didampingin sama. Enggak ada udah ente sendiri. Nggak enak. Aneh Ntar tahu aja sampai- suaranya jelek. Nanti aneh ria. Enggak apa-apa, udah. Enggak, orang kita yang minta bukan ente yang mau. Iya, udah ya. Udah, selawat ya. Emang dari dulu nih orang bisa ngomong buat ya. Ayo. Asli dah. Allahumma sholli aja atau apalah. Ini buat promo loh. Ntar kalau ada yang lihat Biar nggak? percaya. Biar percaya. Ayo. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Udah cukup. Alhamdulillah. Tanggung banget. Ya Allah, lagi adem banget hati padahal ya dengerin subhanallah nih. Kalau di luar nih dipanggilnya Ustadz Rizky. Rizky. Oke teman-teman ya, tadi kita udah ngobrol bareng nih ya, ada sekiranya nih kalau di luar nih Ustadz ada juga Ustadz UC ya, mereka itu Ustadz tapi gaul ya, luar biasa ya, apalagi yang ini humoris banget ini. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin kalau misalkan mau nanya nomor telepon ya tanya aja gitu. Ya buat Nggak usah ulang tahun takut. gitu doang. Boleh. Boleh katanya. Oke ya. Tentunya sekiranya nih mungkin ada masukan dari OO atau UJ gitu, 1-2 kalimat lah buat pemirsa yang ada di rumah yang lagi megang HP nih. Khususnya subscriber. Iya, subscribernya Komar Komar Sobar. Sobar. Iya. Jangan Kalau lupa pesan dari saya sih cuma subscribe. 1 gitu kan, like, komen, subscribe. Subscribe. Ya, insyaallah channel ini bakalan manfaat. Amin. Amin ya, jangan lupa ya klik ya. Oke, sekiranya pesannya. Ya, jadi di pondok pesantren itu kita jangan hanya melihat kesusahannya saja. Tetapi ketika kita di dalam pesantren memang benar pahit, tetapi sepahit-pahitnya yang ada di pesantren, insya Allah ketika kita lulus kita akan mendapatkan manisnya. Wah, Itu aja. itu aja. Oke. Kalau misalkan dari Ustadz UJ, Kalau aneh jangan takut bersaing di dunia modern ketika kita menjadi lulusan pesantren. Masya Allah. Karena Luar biasa. lulusan pesantren itu nggak bisa jadi nggak bisa jadi alasan buat kita untuk tidak bisa berkembang di dunia luar. Malah kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan beramanah menurut agama kita yang kita anut. Oh gitu ya. Agama apa? Islam. Dan perlu diingat lagi nih Kak. Apa? Bagi orang-orang ya yang mengaku-ngaku ya nasionalisme. Oh ya. Sebenarnya yang paling nasionalisme adalah seorang santri. Wih, politik ya. Biar tahu aja. Biar tahu aja, Kali ini emang. politik viral juga. Tangkep loh. Oh ya, gitu ya. Oke, ya. Jadi intinya sih ya lulusan pesantren itu nggak kudu-kudu jadi ustadz ya. Nah. Nggak kudu-kudu jadi kiai gitu Nah. ya. Wah, mungkin lulusan pesantren emang di dunia ini mau jadi ustadz semua enggak? Mau jadi kiai semua enggak? Bisa jadi dokter, ada nggak lulusan pesantren? DPR juga banyak. DPR lulusan pesantren. banyak, terus juga apalagi? Presiden ada yang jadi Presiden. dari santri. Iya, Apa wakil tuh? Kiai presiden. Abdurrahman Wahid Oh iya, dari santri. iya. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin, biasa adalah istri. Ya jadi seperti itu ya, bahkan mau jadi pedagang pun bisa. Nah. Jadi kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ sih jadi pedagang yang
beriman. Jadi dokter-dokter yang beriman, pejabat yang beriman. Pokoknya semuanya inti dasarnya itu iman. Ya, kita harus beriman kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Bertakwa kita. Ya. Jadi itu aja obrolan kita. Ya, singkat waktu, ya, kurang lebihnya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau mungkin yang tidak berkenan gitu kan ya. Buat pacarnya Uje juga tadi nggak serius aja ya, nggak serius kan? Minta promosiin nggak serius kan? Nggak serius. Kalau ini serius. Enggak. Ya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.